Bagaimana Anda melihat gitu ya dampak strategis dari merger operator telekomunikasi terhadap akselerasi 5G di Indonesia? Apakah ini akan menjadi solusi atau justru menjadi tantangan baru, Pak? Iya, pertanyaan yang sangat menarik dan cukup tajam sebenarnya. Karena memang harus diakui bahwa secara global ini tren industri telco ini mengarah ke era 5G. Jadi setiap negara berlomba-lomba untuk masuk kepada era 5G, tapi era 5G ini era yang memerlukan investasi yang lebih besar gitu. Karena untuk menggelar 5G itu memang lebih besar daripada menggelar 4G. Sementara di sisi lain tekanan kepada operator existing itu cukup berat gitu ya, dari industri yang OTT, kemudian beban regulasi juga cukup berat dan sebagainya gitu. Karenanya upaya merger yang dilakukan oleh beberapa operator ini sesuatu yang cukup positif dan bisa diapresiasi gitu. Karena dengan mereka merger, harapannya lebih mengundang investasi, yang pertama. Dan yang kedua, lebih prospektif untuk bisa membangun 5G lebih masif gitu. Harapannya seperti itu. Paling tidak kan harapan untuk mengurangi inefisiensi cukup terlihat ya. Duplikasi berkurang, kemudian dengan mereka bergabung juga modal juga lebih mengurangi fragmentasi sehingga modal lebih efisien dan sebagainya gitu. Oke, mungkin pasca merger sendiri ini bagaimana mungkin peningkatan nyata ya Pak ya, yang mungkin bisa langsung dirasakan oleh masyarakat dalam hal kecepatan dan juga stabilitas jaringan. Ini apakah akan langsung terasa apa bagaimana Pak? Nah ini menariknya, karena hari-hari ini ketika kita bilang kecepatan itu, beda dengan katakanlah 10 tahun, 15 tahun yang lalu, itu alat ukurnya kan sederhana gitu ya. Sekarang ketika kita mengklaim kecepatan itu betul-betul datanya itu data dari crowdsourcing gitu. Bagaimana kecepatan telekomunikasi itu dirasakan di end user, di masyarakat seperti itu. Sehingga ketika terjadi merger, kemudian terjadi mengurangi inefisiensi, kemudian menimbulkan kemungkinan yang lebih besar untuk mengupgrade kepada teknologi baru. Ketika teknologi baru sudah tersedia dan sudah tergelar, itu kecepatan akan dirasakan di end user gitu. Tapi itu tidak terjadi dalam semalam gitu. Nah sehingga mungkin kita bisa berharap katakanlah beberapa bulan ke depan ketika memang sudah entitas baru ini sudah mulai menggelar lebih aktif lagi teknologi baru dan teknologi baru sudah dipakai di masyarakat, itu secara bertahap kecepatan akan naik gitu. Jadi ini yang dirasakan oleh masyarakat ini akan bertahap gitu bertahap, ya. Jadi nggak langsung gitu nggak langsung, ya. Betul. Tidak instan gitu. Pak Sigit, ini kan walaupun merger ini sepertinya mendukung sekali ya untuk Indonesia dalam teknologi begitu ya. Tapi kan ada juga yang merasa dikorbankan begitu. Salah satunya adalah pelaku dari BTS sendiri. Ini BTS ini jadi khawatir mungkin ada banyak yang tidak menyewa. Menurut Pak Sigit sendiri bagaimana nih? Jadi memang secara tren teknologi itu sendiri di BTS itu memang ada semacam pergeseran gitu. Kalau dulunya BTS itu mungkin ditaruh di menara-menara yang tinggi-tinggi karena frekuensinya rendah kan ya. Frekuensi sekitar 700, 800 itu kan berarti menaranya tinggi dan sebagainya. Kesini memasuki era 4G kemudian 5G nanti menjelang 6G itu tren penggunaan frekuensinya memang makin tinggi. Gitu. Mungkin masuk di era 3 giga, 5 giga, mungkin nanti masuk bahkan era millimeter wave dan sebagainya sehingga ukuran BTS itu memang mengecil gitu. Mengecil sehingga bisnis menara itu, bisnis tower itu memang arahnya terjadi perubahan itu. Itu satu hal. Jadi perubahan yang terjadi itu satu hal memang karena arah teknologi, tren teknologi, dan yang kedua memang dampak daripada merger ini sedikit banyak ada gitu ya. Karena otomatis ketika sudah menjadi satu entitas itu duplikasi kan berkurang gitu. Katakanlah untuk konteks XL Smart, tadinya mungkin satu lokasi ada BTS XL, ada BTS Smart gitu. Nah sekarang ketika sudah gabung, ya udah kan cukup satu aja gitu. Demikian juga halnya dengan Indosat, dengan Tri ya. Itu memang ada gitu seperti itu. Tapi kalau kita melihat bahwa kebutuhan untuk ekspansi cakupan itu masih cukup besar gitu ya, itu bisnisnya masih tetap ada gitu. Paling duplikasi di satu tempat dikurangi tapi nanti akan dipindah ke tempat lain seperti itu.
Jadi kalau dari segi dalam konteks itu kalau dari segi market size saya pikir tidak terlalu banyak berubah. Cuman yang lebih besar itu adalah efek perubahan teknologinya itu sendiri. Gitu. Oke, selanjutnya Pak Sigit terkait mungkin potensi resiko ya dari konsolidasi operator gitu ya terhadap kompetisi pasar dan juga harga layanan di masyarakat. Ini bagaimana, Pak? Secara umum kan teorinya kan semakin banyak penyelenggara, kan otomatis kompetisinya juga makin tinggi gitu ya. Itu harapannya adalah kemudian dirasakan oleh pengguna akhir gitu ya, end user gitu kan. Tapi pada kenyataannya yang kita lihat beberapa tahun yang lalu atau 1 dekade yang lalu, kompetisi di industri telekomunikasi itu sudah betul-betul sangat panas sekali gitu ya, sangat panas sekali bahkan cenderung tidak sehat gitu ya. Sehingga harganya itu sudah sangat rendah sekali dan sebagainya gitu. Karenanya apakah kemudian kita harus dengan jumlah operator banyak untuk bisa kompetitif, rasanya tidak gitu. Nah, ada beberapa teori yang mengatakan untuk industri telekomunikasi itu memang angka sehatnya itu sekitar 3-5 gitu. Teori ini mungkin 5-10 tahun yang lalu, alasan utamanya sebenarnya adalah pertimbangan ketersediaan spektrum gitu. Karena ketika penyelenggara terlalu banyak, otomatis spektrum dibagi kecil-kecil gitu, sehingga tidak bisa broadband gitu. Tapi dari perspektif kompetisi atau persaingan usaha, ketika jumlahnya itu berkurang di bawah 5 atau 4 kan jadi kecenderungan oligopolistik. Benar. Ya, oligopolistik. Oligopoli ini memang lebih beresiko untuk untuk melakukan upaya-upaya yang tidak pro kepada kompetisi atau untuk kepentingan pengguna gitu. Karenanya ketika jumlah penyelenggara berkurang, ini buat regulator, baik regulator persaingan usaha itu sendiri KPPU maupun regulator yang langsung menangani ini dalam hal ini Komdigi, ini perlu lebih awas gitu. Ya, perlu diperhatikan berarti soal gitu. persaingan Ketika harga. Sudah mulai ada gejala-gejala yang tidak baik, ini harus lebih cepat bergerak gitu seperti itu.